Selamat pagi, bersama saya, Cindy Raja. Mari awali aktivitas dan pelayanan Anda melalui renungan pagi. Yesus, nama di atas segala nama. Yesus adalah Alfa dan Omega, pencipta langit dan bumi, pemberi setiap pemberian yang baik dan sempurna, dan pemikul beban besar kita. Kepada mereka yang hancur oleh dosa, Dia adalah juru selamat yang sempurna, perantara yang agung, perantara yang maha kuasa, dan kapten keselamatan kita. Ditulis oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom. Selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio renungan pagi pada tanggal 22 Februari 2024 dengan judul Pengantara Ilahi. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena kasih dan rahmat-Mu begitu besar bagi kehidupan kami. Lebih khusus pada pagi hari ini ya Tuhan, sebelum kami melakukan aktivitas pelayanan dan pekerjaan kami rindu Tuhan sejenak untuk merenungkan kasih dan rahmat Allah melalui audio renungan pagi. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Keluaran 34 ayat yang ke-33, demikian firman Tuhan. Setelah Musa selesai berbicara dengan mereka, diselubunginyalah mukanya. Mari kita ikuti penjelasannya. 40 hari dan 40 malam lamanya Musa tinggal di atas gunung. Dan selama waktu ini, sebagaimana yang pertama itu, dengan secara ajaib ia telah dikuatkan. Tidak seorang pun diizinkan untuk naik bersama dengan dia, ataupun diizinkan untuk mendekati gunung itu selama ia tidak berada bersama dengan mereka. Atas perintah Allah, Ia telah menyediakan 2 loh batu dan membawanya ke puncak gunung. Dan sekali lagi Tuhan telah menuliskan di atas kedua loh batu itu kata-kata perjanjian, yakni ke-10 hukum. Selama waktu yang lama digunakan untuk berhubungan dengan Allah, wajah Musa telah memantulkan kemuliaan dari hadirat ilahi. Dengan tidak diketahuinya, wajahnya bersinar dengan terangnya pada waktu ia turun dari gunung itu. Terang seperti itu telah menerangi wajah Stefanus pada waktu dibawa menghadap kepada hakim-hakimnya. Semua orang yang duduk dalam sidang mahkamah agama itu menatap Stefanus, lalu mereka melihat muka Stefanus sama seperti muka seorang malaikat. Kisah Para Rasul 6 ayat yang ke-15. Harun sebagaimana orang banyak itu undur dari Musa, dan takutlah mereka mendekati dia. Melihat kekacauan serta kegantaran mereka, tanpa mengetahui sebabnya, ia mengajak mereka supaya datang dekat. Melalui terang yang menyilaukan itu, Allah bermaksud untuk memberi kesan kepada Israel tentang sifat-sifat hukumnya yang suci dan agung itu. Kesan kepada Israel tentang sifat-sifat hukumnya yang suci dan agung itu. Sementara Musa berada di atas gunung, Allah memberikan kepadanya bukan saja kedua loh batu yang berisi hukum itu, tetapi juga rencana keselamatan. Ia melihat bahwa pengorbanan Kristus telah digambarkan lebih dulu oleh sebab lambang-lambang pada zaman orang Yahudi dan terang sorga yang memancar dari bukit Golgota yang tidak kurang daripada kemuliaan Allah itu, yang telah memancar dengan terangnya kepada wajah Musa. Terang ilahi itu melambangkan kemuliaan dari zaman di mana Musa merupakan pengantara yang kelihatan. Musa adalah satu lambang daripada Kristus, sebagaimana pengantara Israel itu menundungi wajahnya. Oleh karena orang banyak itu tidak tahan untuk melihat kemuliaannya, demikian juga Kristus,
pengantara ilahi itu menundungi keilahiannya dengan kemanusiaan pada waktu datang ke dunia ini. Jikalau ia telah datang disertai oleh kemuliaan sorga, ia tidak akan dapat mendekati manusia dalam keadaannya yang berdosa. Mereka tidak akan tahan terhadap kemuliaan hadiratnya. Oleh sebab itu, ia telah merendahkan dirinya dan dijadikan yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Roma 8 ayat yang ketiga, agar ia dapat menjangkau umat manusia yang berdosa itu dan mengangkatnya. Disalin dari buku Alfa dan Omega, Jilid 1, halaman 387 dan 388. Renungkan lebih dalam. Apakah saya memiliki pancaran cahaya yang berasal dari kepatuhan pada hukum kudus Allah? Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Kembali, saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus oleh karena firman-Mu pada pagi hari ini memberikan kekuatan, berkat dan sukacita rohani bagi masing-masing kami. Pada saat ini Tuhan kembali hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama Wakil Presiden, para menteri dan seluruh stafnya, Bapak Gubernur bersama Wakil, Bapak Bupati bersama Wakil, Bapak Wali Kota bersama Wakil, Camat dan seluruh stafnya. Kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini, lindungi mereka Tuhan, pelihara mereka, berikan mereka juga kekuatan, kesehatan, terlebih hikmat dan pengetahuan sorga, agar dapat menjalankan roda pemerintahan boleh sesuai dengan amanah dan titah daripada Tuhan sendiri. Guru-guru, kepala sekolah, setiap siswa, mahasiswa, dosen, rektor di setiap lembaga pendidikan negeri maupun swasta, biar dengan hikmat pengetahuan sorga yang Tuhan percayakan, mereka mendidik anak-anak siswa, mahasiswa bukan sekedar fokus kepada pengetahuan dunia, tetapi anak-anak juga bisa memiliki karakter Yesus Kristus. Pimpinan-pimpinan organisasi gereja Tuhan dari tingkat yang tertinggi sampai kepada seluruh gembala jemaat. Saat ini Tuhan, mereka sangat membutuhkan kuasa Roh Kudus dalam pelayanan mereka setiap hari. Para tim medis, dokter, perawat, bidan, para apoteker, dan semua para pekerja yang sedang bekerja dan melayani di rumah sakit, puskesmas, bahkan pustu. Tuhan berikan mereka kekuatan, kesehatan, sukacita di dalam memberikan pelayanan yang terbaik bagi setiap para pasien. TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, ojek online, saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara, Tuhan berkati mereka, hiburkan mereka, berikan mereka kekuatan, kesehatan, berkat, dan sukacita selalu. Para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini dimanapun mereka berada, biarlah dengan bertambahnya usia yang Tuhan sudah percayakan dalam hidup mereka, mereka hidup selalu bersyukur, berterima kasih, dan mereka juga tetap menjadi saluran berkat bagi sesama manusia. Yang berada di dalam kebimbangan ketidakpastian hidup, Tuhan juga berikan iman yang teguh untuk mereka terus percaya akan janji Tuhan dan melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarlah segala doa dan permohonan kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demikian firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Semoga hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.